Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Sanitarian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tips singkat ya, khususnya bagi Sobat Sanitarian yang baru memiliki STR pertama ya. Jadi yang menjadi catatan, terhitung Sobat Sanitarian memiliki STR, di situ sudah mulai memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan SKP-nya guna nanti setelah 5 tahun ke depan untuk perpanjangan. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana mendapatkan SKP khususnya kepada Sobat Sanitarian yang belum berkesempatan bekerja ya. Karena walaupun belum bekerja, pengumpulan SKP ini tetap menjadi kewajiban, sehingga diperlukan upaya-upaya walaupun belum bekerja atau bekerja bukan di bidang counseling, tetap saja sebagai profesi sanitarian berkewajiban mengumpulkan SKP. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberi gambaran bagaimana bisa mengumpulkan SKP tersebut. Jadi paling tidak kalau kemarin STR-nya sudah dapat di bulan November, berarti Desember kita harus mencoba strategi untuk mengumpulkan SKP ya, sampai kita nantinya mendapatkan pekerjaan khususnya di bidang kesehatan ya. Yang pertama, kita masuk dulu di Haklior ID menggunakan user ID kita ya, masuk. Nah, kemudian bagi Sobat Sanitarian coba masuk di P2KB ya. Ada petunjuk teknis, kemudian mengisi permohonan. Nah, ini saya sudah mengisi permohonan, jadi nanti Sobat Sanitarian klik tambah ini, kemudian memasukkan nomor STR ya, nanti ada isian termasuk institusi, kemudian masa berakhir STR ya, sehingga nanti diketahui kapan kita berkewajiban mengumpulkan SKP seperti contoh ini. Jadi ini kewajibannya dari 30 Desember 2015 sampai 29 Desember 2020 ya. Nah, ini sudah kita buat permohonan, kemudian kita melihat ke butir-butir borangan pengisian ya. Ini ada beberapa ranah, ada 5 ranah ya. Jadi Sobat Sanitarian yang belum bekerja kiranya bisa mempertimbangkan ranah apa yang bisa kita untuk mengumpulkan SKP. Nah, di sini ada ranah pembelajaran ya. Saran saya kepada Sobat Sanitarian yang belum bekerja atau bekerja di luar kesehatan lingkungan, untuk pembelajaran ini ya, minimal 1 tahun mendapatkan 1 atau 2 SKP, sehingga dalam 5 tahun sesuai persyaratan adalah 7,5 SKP ya. Ini seperti pelatihan formal ya, bisa dilihat. Nah, ada banyak webinar. Nah, saya sarankan untuk mengikuti webinar tersebut ya. Setiap tahunnya minimal mendapatkan 1 atau 2 SKP ya. Ini bisa diisi di sini nama kegiatannya, webinar apa, sebagai peserta atau sebagai pelatih atau panitia atau moderator. Ini akan mendapatkan SKP sesuai jumlah JPL-nya ya di sini, sehingga nanti
sebagai peserta, tergantung pelatihan formal itu berapa JPL ya. Kalau dia 9 JPL sesuai dengan sertifikat tertulis di situ akan mendapatkan 2 SKP. Jadi kalau di tahun pertama pembelajaran sudah dapat 2 SKP ya, itu sudah cukup ya, sudah cukup, karena tahun depan kita harapkan ikut lagi webinar atau pelatihan serupa sehingga memenuhi target daripada SKP dari pembelajaran itu 7,5 SKP ya. Kemudian ada di kegiatan lain selain pembelajaran yang sobat sanitarian yang belum bekerja itu juga bisa kegiatan di profesional. Nah, ya, kegiatan profesional ini seperti advokasi kesehatan lingkungan, kita misalkan saja. Nah, ini bisa didapat, hanya saja bagaimana mendapatkan kegiatan ini, inilah yang perlu dikoordinasikan. Apakah dengan Hakli setempat, Hakli kabupaten, apakah berkomunikasi dengan sanitarian yang ada di wilayah sobat sanitarian sehingga memungkinkan sobat sanitarian pada suatu waktu untuk mengikuti atau mendampingi sanitarian puskesmas tersebut melakukan advokasi kesehatan lingkungan ya, misalnya ya, advokasi kesehatan lingkungan di kecamatan A tempatnya ya, kantor camat misalnya. Nah, file yang dibutuhkan tentunya adalah surat tugas ya, surat tugas. Nah, ini yang harus dikoordinasikan, bagaimana mendapatkan surat tugas atau dokumen bukti. Tentunya perlu keterlibatan dari organisasi profesi, dalam hal ini Hakli di wilayah sobat sanitarian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sehingga sobat sanitarian ikut terlibat. Atau bisa juga sobat sanitarian bekerja sama dengan sanitarian puskesmas, kiranya bisa diikut sertakan dalam kegiatan ini. Dan kalau ini bisa dilakukan, sobat sanitarian mendapatkan SPT untuk membantu sanitarian puskesmas tersebut, ini akan mendapatkan nilai SKP ya. Itu bisa dipilah lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang memungkinkan. Jadi prinsipnya adalah bagi sobat sanitarian bagaimana bisa ikut di kegiatan-kegiatan ini dengan pembuktian kegiatan tersebut adalah SPT ya, SPT dari puskesmas atau SPT dari organisasi kita ya, dalam hal ini Hakli kabupaten kota. Kemudian jika sobat sanitarian ya menjadi pengurus Hakli kabupaten misalnya, ini juga akan mendapatkan nilai SKP ya. Bisa kita lihat nilai SKP pengurus kabupaten itu mendapatkan 1 SKP per tahun, provinsi 2 SKP, pusat 3 SKP. Jadi tiap tahun sesuai dengan SK yang kita miliki ini akan mendapatkan nilai SKP walaupun sobat sanitarian tidak bekerja di kesehatan lingkungan ya. Ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang pada dasarnya bisa dilakukan hanya sebagai bukti kegiatan tersebut dilaksanakan adalah SPT. SPT inilah yang perlu dicarikan jalannya, yaitu bagaimana apakah bisa bekerja sama dengan sanitarian puskesmas ataukah
bisa dari organisasi profesi kita Hakli melaksanakan kegiatan-kegiatan di desa-desa wilayah percontohan Hakli kita, sehingga memungkinkan sobat sanitarian yang belum bekerja itu tetap mendapatkan SKP ya. Kemudian contoh borongan lain ya, misalnya di sini adalah di pengabdian masyarakat ya. Ini kegiatan pengabdian masyarakat, Sobat sanitarian akan mendapatkan SKP dari kegiatan pengabdian masyarakat. Tentunya bagi sobat sanitarian yang belum bekerja, dari mana mendapatkannya ya? Ya, kegiatan pengabdian masyarakat itu pendampingan, pembimbingan, pembinaan, pemicuan, inspirator, percontohan, tokoh masyarakat, pejabat non formal. Nah, ini yang tetap memungkinkan sobat sanitarian yang belum bekerja mendapatkan SKP, seperti misalnya menjadi pejabat non formal, dalam hal ini pengurus atau ketua RT atau ketua lainnya yang ada di wilayah suatu kelurahan atau desa ya. Kemudian ada kegiatan dari Hakli kabupatennya melakukan pendampingan pada suatu desa di mana sobat sanitarian ditugaskan ini juga akan mendapatkan SKP, dan pembuktiannya adalah SPT yang didapat dari Hakli kabupaten di mana kita menjadi anggotanya ya. Jadi bisa saya simpulkan, walaupun sobat sanitarian belum bekerja atau belum bekerja di bidang kesehatan lingkungan, tetap bisa mendapatkan SKP. Hanya saja yang dibutuhkan adalah bagaimana Hakli kabupaten kota itu bisa aktif melakukan koordinasi dengan sobat sanitarian, dengan anggota Hakli, sehingga memungkinkan Hakli melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan, sehingga sobat sanitarian yang belum bekerja atau bekerja di luar kesehatan tetap mendapatkan SKP dari ranah pengabdian masyarakat ya. Demikian yang sedikit tips yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Satu pesan, tentunya harus berkoordinasi dengan Haklinya di kabupaten di mana sobat sanitarian menjadi anggota. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.